Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Salma Steviana dengan NIM 2030511048 dari kelas 3B Teknik Informatika akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengamankan web server dan juga serangan terhadap keamanan web server. Perkembangan teknologi yang semakin canggih akan memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan dengan cepat. Nah, kemudahan dari teknologi ini pasti akan menimbulkan bahaya yang dapat disisipkan pada berbagai hal, termasuk pada website. Nah, keamanan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan dalam pembangunan sebuah website. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dapat dilakukan oleh penyerang, yaitu yang pertama ada interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua ada interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan, sehingga pemilik dapat masih bisa untuk login. Yang ketiga ada fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu yang dapat masuk ke dalam sistem target. Yang keempat ada modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Contoh serangan dari keamanan web server terdapat pada jurnal yang berjudul Analisa Keamanan Web Server Terhadap Serangan Possibility SQL Injection, studi kasus dari web server UMK oleh Mohdalan, Anastasia Latubesi, dan Muhammad Narkumin. Berdasarkan tersebut, serangan SQL injection sangat berbahaya karena penyerang yang telah berhasil memasuki database sistem dapat melakukan manipulasi data yang ada pada database sistem. Proses manipulasi data yang tidak semestinya oleh penyerang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik website yang terinfeksi. Kebocoran data dan informasi merupakan hal yang sangat fatal. Data-data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut beberapa tips untuk menjaga keamanan web server. Yang pertama, selalu menggunakan akses SSH. Tips menjaga keamanan server yang pertama adalah selalu melakukan login server secara remote dengan bantuan Secure Shell atau SSH. SSH adalah protokol jaringan yang dilengkapi dengan fitur enkripsi kriptografi sehingga lebih aman saat melakukan login server dibandingkan login secara langsung. Yang kedua, merubah port standar. SSH memiliki port default 22, jadi agar tidak semua orang mengetahui port yang Anda gunakan untuk login, maka sebaiknya merubah port standar. Dengan mengubah port default akan membuat orang lain kesulitan saat mengakses server. Selain itu juga, dengan port SSH ini sudah tidak standar lagi akan mencegah dari script jahat yang mencoba masuk lewat port standar yang belum diganti. Ketiga, menggunakan password yang kuat. Tips menjaga keamanan yang ketiga ini yaitu menggunakan password yang kuat secara default. Server akan memberikan password hasil generator yang kuat. Untuk memakai password, disarankan untuk tidak menggunakan password yang berurutan seperti angka atau huruf yang berurutan. 4. Menonaktifkan akun root. Cukup berbahaya untuk keamanan server website. Solusinya bisa dengan menonaktifkan akun root server. 5. Selalu update server. Update tujuan utamanya adalah menyempurnakan fitur-fitur yang ada dan menutup bug yang ada. Terakhir, menggunakan SSL. SSL ini memungkinkan komunikasi antar server dan web browser berjalan dengan aman tanpa adanya hacker yang bisa mencuri data. Karena SSL sekarang ini sudah menggunakan enkripsi 256 bit yang tidak mungkin bisa ditembus oleh hacker dengan waktu yang sangat singkat. Sekian untuk tips dan juga contoh dari keamanan web server. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara kerja digital signature dan juga memberikan contoh penerapan digital signature. Pengertian dari digital signature adalah digital signature atau tanda tangan digital adalah suatu tanda tangan penanda yang dibubuhkan pada data digital. Tanda tangan digital bukanlah tulisan tanda tangan yang di-scan, melainkan suatu nilai kriptografis yang bergantung pada isi pesan dan kunci. Digital signature juga adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Digital signature memiliki fungsi sebagai penanda pada data atau identitas untuk memastikan bahwa data atau identitas tersebut adalah asli. Adanya digital signature memastikan bahwa file yang dikirim secara digital milik sumber yang ditentukan dan mencapai penerimaan dituju dalam format asli tanpa adanya gangguan apapun. Ada 5 contoh penerapan dari digital signature. Yang pertama yaitu untuk membuka rekening. Kedua,
untuk penyaluran pinjaman. Yang ketiga yaitu untuk layanan bank komersial. Keempat, untuk manajemen investasi. Dan yang terakhir adalah untuk kredit perumahan. Untuk sumbernya kalian bisa klik link yang ada di sini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada informasi atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.